Petunjuknya adalah berkali-kali Tuhan itu ngasih kesempatan kepada manusia untuk berubah, untuk memperbaiki diri. Gak cuman saya, tapi semua manusia. Tapi terkadang kita sadar gak sadar, kita itu menolak perubahan. Kita menolak hidayah. Kita menolak petunjuk dari Tuhan. Entah itu dari alam, entah itu dari orang lain. Tapi kita itu ketika mengejar yang nama duniawi, maksiat, melakukan semua kejahatan, tertutuplah dinding hijab kita itu. Agar apa? Agar kita itu sulit untuk mendapatkan hidayah, sulit untuk menerima hakikat kehidupan, sulit untuk menerima petunjuk dari Tuhan. Perempuan derajatnya dinaikkan oleh utusan Tuhan yang lainnya, seperti Nabi Muhammad, Isa. Begitu juga dengan nabi yang lainnya. Perempuan itu dimuliakan, derajatnya dinaikkan oleh Tuhan. Tapi di zaman sekarang malah kalian laki-laki ini berlomba-lomba untuk menurunkan derajat perempuan. Kalian jadikan perempuan-perempuan itu untuk cari keuntungan pribadi kalian dengan memberikan mereka pakaian minim, tarian erotis, dari jalan ke jalan, dari tempat ke tempat. Gak cuma ditonton oleh orang-orang dewasa, tapi anak-anak di bawah umur. Apa kalian ingin anak-anak kalian atau generasi yang akan datang itu cita-citanya itu jadi penari erotis di pinggir-pinggir jalan? Sebejat-bejatnya aku itu ya punya cita-cita. Jangan sampai anak-anakku itu punya adab, punya moral yang buruk. Pasti semua orang tua itu pengen anaknya cita-citanya jadi orang yang baik, jadi orang yang mulia. Tapi kenapa kalian sekarang itu malah merendahkan derajat perempuan, malah mengajarkan, mendidik anak-anak itu hal-hal yang buruk? Aku dulu dari kecil, zamannya Soeharto masih memimpin, nontonnya ya kalau Becapir, cerdas cermat, sahur sepuh. Jadi cita-citaku ya pengen, oh di zaman kerajaan enak ya kayaknya, karena kita ikut di film. Oh cerdas cermat ngadarin kita pinter. Gimana dengan generasi sekarang? Kalau tontonannya game, tontonannya gosip, tontonannya horek, goyang-goyang erotis. Bayangin aja, masa kalian mau anak-anak kalian itu cita-citanya jadi penari jalanan? Orang tua yang baik, orang tua yang benar gak bakalan ngizinin atau ingin anaknya itu ke jalan yang salah. Biarlah orang Indonesia, orang Nusantara, orang Jawa itu gak secantik orang Arab, gak secantik orang Eropa, gak seputih orang Cina. Tapi biarlah akhlaknya orang Jawa, orang Nusantara itu lebih menonjol, kecantikan dari dalam, inner beauty, cerdas, berwawasan, sopan, welas asih, budi pekerti, bijaksana. Masa kalian bangga dengan adab kalian yang sekarang jatuh ke titik terendah? Capek-capek utusan Tuhan itu membawakan agama untuk kalian, agar akhlak kalian itu jadi baik, memuliakan perempuan, menaikkan derajat perempuan. Tapi malah kalian ini bukannya memperbaiki akhlak, bukannya melindungi, mengayomi perempuan, tapi kalian malah menindas. Kalian dikasih kesempatan untuk memimpin dunia, kalian dikasih kesempatan untuk jadi pemuka agama, tapi apa yang kalian lakukan? Kalau udah jadi ulama, udah jadi pemuka agama, yang kalian lakukan menindas perempuan, memperkosa perempuan, melecehkan perempuan. Kalau jadi pemimpin,
Bukan kalian jadi pemimpin yang adil, yang benar, tapi kalian malah merusak alam, menzalimi yang lemah, perang di sana sini. Bukankah Tuhan itu udah ngasih kesempatan dari waktu ke waktu agar manusia itu berubah? Gak usah jauh-jauh Indonesia, dari zaman penjajahan dikasih kesempatan untuk merdeka, zaman Soekarno. Soekarno malah sibuk dengan istri-istrinya, bagaimana memperkaya istrinya yang banyak, sedangkan rakyatnya hidup sengsara. Berganti dengan Soeharto, berapa tumbal nyawa rakyat kecil yang jadi korban karena politik, karena kekuasaan. Diberi kesempatan lagi untuk berubah dengan tragedi 98. Berapa banyak perempuan yang gak bersalah, gak berdosa itu jadi korban perkosaan, dibakar hidup-hidup. Dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memperbaiki melalui Habibie. Gak berubah lagi dengan Abdurrahman Wahid, gak berubah lagi dengan Megawati, diganti lagi dengan SBY. Korupsi sama gila, gak berubah. Terakhir dikasih kesempatan oleh Jokowi yang dari sipil, yang dari rakyat, agar rakyatnya lebih makmur, agar rakyatnya itu terjamin. Tapi salah. Ternyata orang sipil ini gak punya kekuatan, tetap mendengarkan lingkungannya. Ternyata lingkungannya lah yang mempengaruhi Jokowi. Bukan rakyatnya hidup makmur, malah rakyatnya hidup sengsara. Alam kekayaan Indonesia yang bisa memakmurkan rakyat Indonesia itu malah jadi sumber kekayaan keluarga, jadi sumber kekayaan partai politik, jadi sumber kekayaan kaum golongannya sendiri. Rakyatnya jadi dapat apa? Dapat sembako, biaya pendidikan mahal, kesehatan mahal. Bukannya kalian itu berlomba menjadikan jabatan kalian, spiritual kalian, rohani kalian, jadi pemuka agama itu untuk manfaat untuk orang lain, jadikan ladang amal kalian. Tapi enggak, malah itu kalian jadikan kesempatan untuk apa? Untuk menipu orang lain, untuk ngambil keuntungan pribadi. Orang sakti itu bukan karena nggak cerdas senjata, bukan karena bisa melet, bisa nyantet orang, tapi orang yang sakti itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, yang bisa mengendalikan dirinya sendiri, yang udah tahu dirinya sendiri, yang udah tahu Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan. Jadi kalian ini masih banyak yang mau dibodohi oleh orang-orang yang spiritual ataupun orang-orang yang ngaku pinter, ngaku sakti, bisa ngajarin kalian ilmu ini, ilmu itu. Apa gunanya kamu sakti? Apa gunanya kamu cerdas? Atau apa gunanya kamu itu punya kelebihan? Tapi kalau hatimu itu nggak baik, kalau hatimu itu busuk, ujung-ujungnya apa? Kamu bukan bermanfaat untuk orang lain, tapi kamu malah memanfaatkan orang lain. Jangan pernah bilang Tuhan nggak ngasih kesempatan untuk laki-laki jadi pemimpin, laki-laki jadi pemuka agama, laki-laki jadi ahli spiritual. Tapi kalian nggak gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kalian nggak bawa perubahan yang nyata. Dunia ini butuh orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berani mati di jalan yang benar, di jalannya Tuhan. Bukan tipe laki-laki yang pakai rok, yang penakut, yang pengecut.
Berkali-kali Tuhan ngasih kesempatan manusia untuk berubah. Tapi di tangan laki-laki bukannya menjadi lebih baik lagi. Malah perempuan itu tambah sengsara. Tapi beda dengan Hong Kong atau Cina ini. Karena perempuan itu seperti ratu. Sama sebenarnya tanah Jawa itu juga sama. Laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama. Sama-sama ciptaan Tuhan. Sama-sama mengenal Tuhan. Dan kalian bisa jadi ibu rumah tangga yang baik. Tapi juga wanita karir. Tapi juga menghormati laki-laki. Indonesia, Nusantara itu dengan daratan Cina ini 11-12. Karena apa? Karena Hindu, Buddha, penganut kepercayaan. Gak cuman Nusantara, daratan Cina, tapi mulai dari Amerika Latin itu, suku Indian itu sama. Karena awal dari keyakinan itu adalah kepercayaan sama Tuhan, keyakinan sama Tuhan. Baru datanglah agama-agama itu yang menamai manusia. Tapi kita itu bukan memuja agamanya, bukan menyembah agamanya, tapi yang menciptakan agama yang kita yakini, yang menciptakan manusia, termasuk utusannya Tuhan. Tapi kalian malah menggunakan agama itu untuk saling menyakiti, saling berperang, saling membunuh, merasa paling benar, paling suci. Saya walaupun agama Islam, saya itu nggak bakalan membela antara mana Palestina dan mana Israel. Yang saya berdiri di tengah-tengah. Orang yang mau berubah itu yang akan saya dukung. Nggak ada gunanya membela salah satu. Uang sama-sama salah, sama-sama benar. Kalau mereka mau berubah, kita dukung. Kalau mereka nggak mau berubah, biarkan mereka hancur karena peperangan. Segala sesuatu itu ada di tangan mereka sendiri. Kita itu nggak bisa memilih salah satu. Kalau kita mau berbuat adil, kita itu jadi timbangannya. Ini jangan dibilang Tuhan nggak ngasih kesempatan untuk laki-laki untuk mengubah dunia ini, untuk membawa manfaat. Tapi sayangnya ketika laki-laki itu dikasih kesempatan memimpin, jadi pemuka agama, jadi bukannya membawa kemakmuran untuk rakyatnya, bukan untuk membawa manfaat untuk rakyatnya, tapi apa? Malah membawa malapetaka. Kalau jadi pemuka agama ya memperkosa santrinya, melecehkan seksual, nggak kira anak-anak laki-laki atau perempuan, sama. Jadi pemimpin yang nggak benar, yang nggak adil, nyogok ke sana kemari, korupsi ke sana kemari, tamak. Nggak cukup satu perempuan, banyak sekali. Beda dengan perempuan. Perempuan ini kalau udah cinta mati dengan satu laki-laki, ayah bucinnya sama satu laki-laki. Mbok dia itu mau jadi ratu, mau dia jadi panglima, mau dia jadi apa. Kalau perempuan itu udah mencintai satu laki-laki, ya cuma satu itu. Dia akan punya banyak waktu untuk berbagi kesempatan. Ya jadi pemimpin, ya untuk keluarga, ya contoh yang baik untuk anak-anak. Wanita itu jadi multifungsi. Gak cukup hanya jadi ibu rumah tangga, tapi juga jadi wanita karir, jadi pemimpin yang disegani. Tapi lihat perempuan zaman sekarang malah merendahkan derajatnya sendiri. Gak jadi contoh yang gak baik untuk anak-anak kecil. Dimanfaatkan laki-laki, mulai dari tubuhnya, mulai dari jiwanya, sampai apa? Banyak yang mati karena KDRT dari lelaki. Nih, laki-laki zaman sekarang bukannya menaikkan derajat perempuan seperti
nabi-nabi yang lain, seperti utusan-utusan Tuhan yang lain, tapi malah merendahkan perempuan. Sehingga apa? Sehingga mereka hidupnya sengsara. Lihat, laki-laki yang tukang gonta-ganti pasangan, lihat laki-laki yang nggak setia, pasti akan berujung dengan karirnya hancur, hidupnya nyungsep. Dan itu udah hukum karma buat laki-laki. Kalau kamu mau hidup makmur, kalau kamu mau kesuksesan, kalau kamu mau diberkati Tuhan, hormati perempuan, hargai perempuan. Jangan sampai menyakiti hati perempuan. Karena apa? Karena satu doa perempuan yang tersakiti diijabah Tuhan. Langsung kamu akan mendapatkan karma di dunia ini. Makanya hati-hati jadi laki-laki. Apalagi yang tukang gonta-ganti perempuan. Ingat, perempuan yang disakiti itu terkadang hanya bisa nangis, hanya bisa diem, tapi dalam hatinya dia berdoa sama Tuhan. Maka nasibmu udah ditentukan sama Tuhan. Percaya gak percaya, kamu bakalan nyungsep sampai 7 turunan.